الحاضرين بهذا المجلس أن الله كرم الجنة بنة الحسن سيد حسن المغزر عاب سلامة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي اغفر لنا ولنا آمين. Kita halaman 51 ya, baris ke 10 dari bawah ya. Bentar. Iya. Kita ke bawahnya dikit. Yang belum kemarin iya karena wudu deh. Sampai ihdinas siratal. Iya itu maksudnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al akhrajahu syaikhani summa in ajazal musalli anha lazimahu qira'atu qadriha min baqiyatil qur'an wala mufarraqan 'alal mu'tamad. Suma in ajaza an zalika lazimahu qira'atu qadriha min zikrin aw du'ain wa yajibu kaunu sab'an du'ain misaluha fi zikri subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil fa hazi khamsatu anwa'in wa ma sya'allahu kana nau'un wa ma lam yasha' lam yakun nau'un fal jumlatu sab'atu anwa. Lakin qala Suwaifiyu wa hazihi sunnatun wa hazihi sittatun fa yudammu ilaiha al-basmalah. Al-basmalatu in kana yahfazuha wa illa dumma ilaiha nau'an akhar intah. Hadirin jamaah majelis taklim musalla ar-raudhah yang semua insyaallah dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Para masyayikh sebuah orang tua semua yang pada panjang umur sehat walafiat, segenap pengurus daripada musala Allah tentunya, yang wakil daripada juga ya Bapak Abdi Juri, dan lain orang tua kita Ustaz Haji Hasan Amiri, Pak Haji Kama, Ifami semua, Haji Zainal Umar, Pak Haji semuanya, ya Ziyad, Pak Ahmad semuanya, insyaallah semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ahmad Fauzi juga puji syukur Allah salah satu Nabi kita Muhammad sallallahu. Ya sekalian, ya kita alhamdulillah sudah masuk di bulan Rajab. Alhamdulillah. Allah berikanlah Nabi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita minta Rajab berkah, Sya'ban berkah, Ramadan sehat wal afiat insyaallah ya. Kita masuk bismillahirrahmanirrahim. Ayo maju sini maju. Wa iza qala ihdinas siratal mustaqim, ketika kita salat kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau salat kita baca waladdallin jangan disentak tuh. Waladdallin enggak boleh gitu. Boleh tasdid tapi enggak boleh sentak. Waladdallin gitu. Jadi ada waladdall, jangan begitu. Itu cara tajwid salah, ya. Cara tajwid itu. Jadi biasa waladdallin. Jadi lidah ngetok langit-langit aja saja. Ya, kadang ada juga orang baca gitu waladdallin tajwid belajar qiraat enggak kena itu, salah itu. Enggak boleh waladdallin ya. Jadi waladdallin. Nah, iya. Penting lidah mentok langit lah, dol, lah kan gitu kan, dol, jangan dol, ya itu diantaranya. Tidak ajarin sama guru qiraat diajarin, bukan Ustaz ngomong bisa, guru qiraat diajarin. Terkadang kita sering dengar orang baca walau dol gitu kan, itu salah, nggak boleh. Nah, ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi sampai situ. Allah menjawab, azali abdi wa li abdi masal. Tuh. Ya, ini untuk hambaku dan gak ada hambaku apa yang dia minta. Oh deh. Ya, kan begitu. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lu
Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat Nabi yang lain. Tuh, Nabi yang dapat hidayah. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa yang alaihim? Itu para sahabat. Para sahabat itu. Ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Bukan kepada orang-orang yang membangkang mendapat sesatan seperti Abu Jahal, Abu Lahab begitu. Itu dalam tafsir Fatihah. Nah, itu buat kita tuh. Karena kita minta petunjuk, minta biar kita benar-benar mendapat kenikmatan dalam tauhid ibadah kita dan jangan sampai jadi aliran sesat tuh, ya. Ada air Mami. Nah, ambil air dulu. Nah, jadi kalau kita baca itu ihdinas siratal mustaqim sampai habis, qala Allah menjawab hazali abdi, ini milik hambaku. Ini punya hambaku, ya. Hazali abdi, ini untuk hambaku, wali abdi masal, dan kepada hambaku apa yang dia pengen minta, dikasih, minta petunjuk kasih, minta kenikmatan aneh kasih, ya. Nah, gitu maknanya. Tuh sembahyang maka itu penghayatan dalam sholat. Jadi kalau kita udah ngaji, ya Allah resep ya Allah, waktu kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Kata Allah, haza li abdi wa li abdi masal. Ini milik hambaku, untuk hambaku, dan hambaku apa yang diminta aku akan kasih. Ya, tinggal dia maka kalau sembahyang benar-benar insyaallah Allah kasih lancar, kasih berkah, maknanya dengan kehusyuan keteguhan Allah kasih segala-galanya sekalian. Akhrajahu Syekhani, telah mengatakan Imam Bukhari, Imam Muslim. Summa in ajazal musalli anha, kemudian jika nggak mampu orang yang sholat itu anha terhadap baca Fatihah, baca semuanya gitu maknanya, lazimahu qira'atu qadriha, maka dia mesti baca sekedarnya aja min baqiyatil Quran, dari sisa-sisa Quran yang lah. Walau muparokon, walaupun itu beda-beda, ya. Al-Mu'tamad menurut pendapat yang kuat. Jadi nggak baca Fatihah nih, nggak dapat baca semuanya. Ya udah katanya, sekedarnya ini bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sampai situ doang bisa. Ya karena udah kagak bisa. Ya. Nggak hafal, dia nggak tahu ya. Udah begitu sekedarnya aja katanya. Sampai situ deh. Summa in ajaza an zalika, kalau andai kata dia juga nggak mampu untuk baca Fatihah, lazimau qira'atu qadriha, lazim mesti dia baca sekedarnya saja, min zikrin au doain, atau dari zikir atau doa. Jadi Fatihah dia kagak bisa baca doa deh, doa aja dalam sembahyang doa. Ya Allahu Akbar, dia nggak bisa nih. Nggak bisa baca Fatihah, doa kamilin apa? Cakep nggak urusan. Ya coba Muhammad doa Fatihah nggak bisa. Allahumma ja'alna bil imani kamilin, wal faraidi mu'adin, salah hafiz. Hebatan dia. Fatihah nggak apa? Doa kamilin, panjangan kamilin. Ya. Jadi doa apa saja yang dia bisa hafal maka ganti dari baca Fatihah. Begitu agama kasih itu. Min zikrin au du'ain. Wajibu kono samatan, tapi wajib keadaan itu zikir dan doa mesti ada 7 macam, ya. 7 macam. Misalnya contohnya zikri, pada zikirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Berarti baru ada berapa? 5, masih kurang 2. Itu baru 5 tuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Habis itu baru 5. Nah, tambah lagi. Wa masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. 7 jadinya. Masyaallah kana, apa yang Allah kehendakkan pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Yang Allah enggak kehendaki enggak terjadi. Itu termasuk apa? Zikir. Bacaan juga itu bacaan tuh. Wa masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ya.
Wa ma lam yasha lam yakun. Itu dua tuh. Itu termasuk zikir tuh. Ya, atau sebutan baca ayat juga itu. Ya, masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang Allah nggak kehendaki pasti kagak terjadi. Tambah itu dua jadi berapa tuh? 7. Sedangkan Al-Fatihah 7 cukup berarti gitu. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Oh, ada Fatihah ada tuh. Dibaca deh. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihi isma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasaw. Itu ngeledek namanya. Ngeledek aja Umar itu. Fatihah gak apa, Sabbihi hafal. Kan aneh. Ya, aneh sih. Ngeledek malaikat namanya itu. Yang wajib Fatihah udah Fatihah waladhdallin amin. Gak bisa surah, udah langsung ruku aja. Kenapa? Karena Fatihah rukun. Surah itu udah gitu aja. Waladhdallin amin. Allahu akbar. Sami Allah. Oh, dijadikan emang kagak hafal. Baca umpama dia kagak bisa. Ustaz Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca tuh, Fatihah nggak bisa. Dibaca gini. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Inna dina la ilaha illallahumma malikal mulkil mulkal tasyabbah. Itu terbalik namanya. Fatihah dulu baru baca itu surah gitu. Dia kagak Fatihah kagak itu dibaca. Ngeledek lagi namanya itu. Ya, itu ilmu, ya ilmu. Jadi yang kita baca itu sebenarnya itu ayat-ayat mustajab. Ayat kursi sampai lillahi ma fis sama wa sampai amanar rasul itu sampai syahidallah itu ayat hebat semua itu. Ayat hebat semua, ayat benteng semua. Ya, itu ayat itu. Dari Al-Baqarah kita baca tuh ayat kursi terus sampai ya lillahi ma fis samawati wal ardi terus ya. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih terus qulillahumma malikal mulki tu'til inna arsaltu lillahi bin nar ya billahi ta'ala tarzuqu man tasbi ghairi hisab. Itu ayat-ayat hebat itu. Kalau tidur baca itu ya enak deh tidur kita. Aman. Kagak badan bersakit. Ya bangun ya seger gitu, itu bacaannya. Dari awal dari ayat kursi. Saya baca itu Pak itu insyaallah. Ya itu biasa kalau baca itu jam 3 pasti ada yang bangunin itu. Jam 3 malah pasti bangunin. Otomatis itu malaikat jam 3 pasti itu. Kalau orang bangun jam 3 yang mulai malaikat namanya. Kita udah baca zikir, kemudian jam 3 mau bangun, udah malaikat namanya kita. Itu malaikat. Jadi malaikat bangun jam 3 itu. Ya. Pasti itu, tahu-tahu melek kita lihat jam deh, makanya itu tidur lihat pas jam deh, pas melek kita lihat jam aja, jangan malah jam deh, oh jam 3, pas lihat jam 3, nah narik bantal lagi ya, masih dikit, hatam subuh wadah ya. Naun, jadi kata wa masya Allah kana naun satu bentuk. Wa ma lam yasha lam yakun naun satu bentuk. Jadi dua bentuk, dua macam. Tambah yang tadi 5 jadi 7. Jadi boleh enggak baca Fatihah baca itu subhanallah la ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar. Ya, masya Allah kana wa lam yakun Allahu akbar boleh ya. Fal jumlatu sab'an wa maka jumlah jadi 7 macam ya. Fatihah 7. Qala Syuaifi berkata Imam lakin qala Syuaifi berkata Imam Syuaifi wa hazi sittatun ini ada 6 katanya. Fayudammu ilaiha al-basmalah maka digabungkan kepada Fatihah tadi bacaan tadi bismillah jadi 7 deh gitu ya. Itu baca bismillahirrahmanirrahim kan begitu. Baru baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah itu 6 di 6 tambah bismillah jadi 5 tambah bisa jadi 6 tambah lagi masya Allah karena udah segitu aja masya Allah karena umpama seperti itu. Alhamdulillah kita hafal semua Fatihah alhamdulillah ya.
Ada wiridan gitu, wiridan nggak bisa ditulis, nggak boleh ditulis, cuma boleh dihafal. Jadi gurunya mesti dihafal. Bacain gurunya, bacain kita ikutin terus ya, sampai kita hafal. Dan nggak boleh ditulis. Tapi boleh ya kalau anda kita tulis, boleh kita tulis buat ngingetin, tapi udah hafal bakar langsung. Begitu, ada amal seperti itu. Lama juga itu, dapetin lama juga, ngapalin lama juga. Ya, satu bahasa Arab, satu bahasa Jawa masalahnya. Di amalan begitu. Di antara amal itu bacaan ya, jadikan dagingku ini baja. Itu aja. Jadikan dagingku baja. Ya. Jadi kalau ada kata daging baja, kira-kira dibaca mempan nggak? Enggak kan? Itu masalahnya. Jadi dagingku jadi baja. Ya. Napasku laksana angin topan. Angin puting beliung. Itu napas berarak kan orang semua. Ya. Jadi ada nggak boleh tulis tapi dihafal. Bisa semalaman tuh sampai hafal gitu, sampai hafal. Ya, alhamdulillah udah jadi beres. In kana yahfazuha, kalau andai kata dihafal, wa illa duma ilaiha nau'an akhar. Kalau andai kata dia kagak hafal, maka ditambah lagi digabungkan dengan bentuk yang lain tuh. Jadi apa aja tuh yang jadi bikin dia tujuh kali kalimat atau ayat gitu kan, pada 7 nih. Tinggal hafal ini, cari apa dihafal kalimat lain. Umpama kalimat doa lain, dihafal umpama, ya. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz. Dari umpama dihafal itu, ya tambahin tuh. La ilaha illa subhanaka inni kuntu hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula. Itu doa-doa itu boleh, itu gabungin deh tuh. Kita gabungin. Jadi jumlahnya 7 ya. Kita baca nih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula. Tambah lagi, la ilaha illa subhanaka inni kuntu. Jadi berapa? 7 beres. Tadi kan 5 tambah 2 jadi udah jadi. Andai kata dia kagak bisa baca Fatihah, tapi zikir lain bisa, doa lain bisa. Tuh andai kata, ya mau nggak aneh kalau andai kata doa dia bisa, baca Fatihah kagak. Berarti orang gimana sekaliannya? Fatihah itu mahal, itu Nabi lagi doang malah Jibril turun tuh. Nabi lagi doang malah Jibril turun suara. Qoblatan pisama. Wah, suara kencang banget. Kata Jibril, tahukah Muhammad itu suara apa? Itu suara ya pintu langit dibuka. Turun malaikat, satu malaikat ke bumi ini yang enggak pernah turun sepanjang kehidupan. Dan juga bawa nurain 2 cahaya, ya. Cahaya pertama cahaya Ummul Quran Fatihah, yang kedua akhir surat Baqarah. Jadi di bawah malaikat depan Nabi, ya di bawah pertama surat Al-Fatihah, yang kedua penutup surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu 2 cahaya. Kalau kita sering baca itu, ampuh segala-galanya. Karena itu nurain 2 cahaya yang langsung malaikat bawain kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi umul kitab tuh Fatihah Fatihah, orang nyumbang Fatihah, orang sakit Fatihah, baca ini Fatihah, baca ini usaha Fatihah. Ini ya Allah tolong saya, ya Allah anak saya besok mau ujian nih, kan gitu. Ujian ya bacain Fatihah. Karena Fatihah emang mulia, nur itu. Ya, saya besok nih ada urusan dikit, mudah-mudahan lancar lah. Fatihah, gitu aja udah. Ya, insyaallah. Summa yukarriru zalika, kemudian dibolak-balik tuh. Karrara yukarriru bolak-balik bacaan itu sampai 7 kan? Au yuridu alaihi, atau dia berkenal dengannya hatta yablugha qadral Fatihah, sehingga sampai ukuran Fatihah dibolak-balik kau baca. Anallahu la ilaha illallah Allahu akbar, anallahu la ilaha illallah Allahu akbar, anallahu la ilaha illallah akbar. 7 kan? Sama boleh 7 kali. Itu juga dibaca terus. Supaya bisanya itu baca 7 kali. 7 kali balik. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Padahal itu udah 5 kali 7, 35.
Atau la ilaha illa anta subhanaka 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 la ilaha illa anta sampai 7 kali. Umpama belum bisa salat baca Fatihah. Wa doa ya hatta yablugha qadral Fatihah wa doa kazikri, dan doa seperti zikir juga ya. Wa doa sama, baca doa atau zikir sama, kita baca doa atau zikir. Wa yatabaru ta'alluquhu bil akhirah, dan digambarkan, diibaratkan itu doa berkaitan dengan akhirat, dengan akhirat, jadinya berkaitan dengan akhirat. In arafa zalika, kalau memang dia paham, dia tahu doanya berkaitan dengan akhirat gitu ya. Ntar ada doanya di belakang ini ya. Wa illa ata bi du'ai dunyawiyin. Kalau andai kata dia nggak bisa akhirat, dia bisa doa dunia, ya baca doa walaupun berkaitan dengan dunia. Allahumma rzuqna rizqan halalan katsiran thayyiban mubarakan wa ataratin an. Itu doa dunia itu. Doa dunia ya. Rabbana fir lana wa rizqna bil iman, itu berkaitan dengan akhirat. Wa yajibu ayyakuna bil arabiyyah, tapi wajib dengan bahasa Arab, doanya pakai bahasa Arab ya. Fa'in ajazanha, kalau andai kata dia lemah dengan bahasa Arabnya, tarajjama bi ayyi lughatin syaa, silakan terjemahkan dengan bahasa apa saja. Begitu agama luasnya. Dia kalau bisa doa bahasa Arab, kalau nggak bisa terjemahnya aja, artinya saja. Bi ayyi lughatin syaa, dengan bahasa apa saja, karena Allah kaya akan bahasa. Ini gambaran dari ulama Imam Nawawi. Kita nyontain susah rasanya, nyontain susah, cuma dikasih gambar. Kalau nggak bisa ya baca begini, nggak bisa baca begini, gitu aja udah ya. Fayajibu taqdimu tarjamatil muta'alliq bil akhirah, tapi wajib untuk mendahulukan terjemahnya itu yang berkaitan dengan akhirat ala arabiyatin ghairi, atas bahasa lainnya ya. Jadi terjemahnya Ustaz, akhirat dulu atas bahasa lainnya, nanti kalau lainnya. Fa illam ya'rif ghairal muta'alliq bid dunya, kalau dia nggak tahu ya, belum tahu selain daripada yang berkaitan dengan dunia, atabihi, ya baca dengan dunia ya, wa ajzahu, dan memadai. Jadi pertama kalau sholat baca doanya, zikirnya, ganti Fatihah, urusan akhirat. Kalau andai kata dia nggak bisa urusan akhirat, bisa doa masalah dunia, minta dunia mulu, minta dunia mulu, ya dunia nggak apa-apa ya gitu. Nah ini dia nih, wa minal muta'alliqi bil akhirah, dan dari bagian yang berkaitan dengan akhirat, mana doanya nih? Allahumma gfirli warhamni wasamihni wardo anni. Tuh ya. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, sayangi aku. Wasamihni, maafin aku. Wardo anni, redoin aku. Itu dia tuh ya. Tuh minta akhir, Allah firli warhamni wasamihni wardo anni ya. Ya Allah ampuni aku, rahmati aku, sayangi, maknanya wasamihni, maafin. Samhin ya Rab'ah. Zaman Rabi'atul Adawiyah dulu di Badan itu beliau ya, Tuan Abdurrahman itu seorang yang kaya, akhirnya dia beli Rabi'ah sebagai budaknya. Sampai dia beli, akhirnya dia merdekakan, ya Allah ya, dia merdekakan, dia beli, akhirnya dia merdekakan, karena dilihat lagi ibadah malam luar biasa ya. Berjalan sulit tuh, berjalan diseksa, dianiaya ya oleh orang-orang, karena dia termasuk dia jadi budak daripada orang merdeka, dia kan budak dia. Tapi ya nggak ada yang tersentuh sama sekali ya. Saya udah ngadu sama Allah ya, tinggal malam ngadu sama Allah tuh, Masya Allah.
Kayak saya kalau lihat kalau beribadah ya terasa di hati nyangkut. Kalau Abdul ada. Nah, di antaranya begini. Nah, Abdul Rahman itu yang laki yang beli dia. Setelah tahu dia punya makom luar biasa, apa diminta? Ya Rabbah, samhin ya Rabbah, samhin ya Rabbah. Ada samihni, itu bahasa Arab begitu ya, cuman bahasa sononya, bahasa BNT itu Ulaiti sono, samhin ya Rabbah, samhin ya, maafin aku ya Rabbah. Mana samihni ya Rabbah. Maafin aku ya Robi. Tapi dia samhin, samhin. Samhin mana maafin juga, ya. Samaha samhin. Ya, samhini mana samhini maafin saya. Jadi samhin ya Rabbah. Kalau kita nggak biasa susah juga karena bahasa ini potong-potong. Ya, kita pakai bahasa Arab ngomong pakai susun nahu sorof. Kalau sono kagak tenggal-tenggal aja, lain lagi. Mesti belajar juga kita bahasa sono. Ya, gitu. Ya, itu berkaitan akhirat tuh. Allah firli ampuni aku, warhamni sayang aku, wasamihni maafin aku, wardo anni redha aku ya Allah. Wa minal muta'alliqi bidunya. Oh, ya. Adapun yang berkaitan dengan dunia, Allahumma rzuqni zaujatan hasnah. Wah, hebat banget. Ya Allah, berikan saya bini yang cakep. Bini dunia bukan jin. Nah, itu doanya tuh. Boleh pakai doa nih, Pak. Yang mau nyari lagi? Boleh doanya. Haji Umar cocok-colekan sama Majid. Ya, yang mau nyari lagi, yang mau nambah lagi, ya boleh. Allah marzuqni zaujatan hasna, ya Allah berikan kami ya Allah seorang istri yang cantik, cantik luar dalam, cantik luar, mukanya cantik, hatinya cantik, cuma luar dalam arti dia biar ibadah senang, itu maknanya ya. Boleh dapat kita boleh kan, yang ngarang kan Imam Nawawi ini. Yang hari Imam Nawawi, jadi Imam Nawawi yang baca doa ini, Allah marzuqni zaujatan hasna. Tuh, ya. Ya Allah berikan kami istri yang cantik, yang akhlaknya baik, yang taat, senang ibadah, bisa mendampingi suami. Itu makna cantik itu begitu, bukan tampang aja bukan, ya. Luar dalam, ya. Boleh pegang nih doanya boleh, ya. Allah marzuqni zaujatan saniyatan hasanah, begitu. Ya berikan kami istri yang kedua ini yang cakep. Lagi doa apa? Dengar sama dia di samping dia keprak gitu. Lagi dengar dia keprak sama dia. Doa nggak ada yang lain loh gitu. Ya, awazifatin. Awazifatan atau pekerjaan. Allah marzuqni wazifah. Ya Allah berikan kami pekerjaan. Tuh minta juga pekerjaan. Ya, pas kita minta malam tahajud, minta kerjaan. Besok pagi kita temen. Lo punya kerjaan gak lo? Lo ngapain aja? Boleh nganggur nih. Udah ikut gue yuk. Karena lagi ada ini, lagi ada kerjaan nih. Ya, gue mesti punya temen nih. Ya, ini nggak bisa kerjain ini. Yuk. Gue lagi nyari temen nih buat bantuin kerja di sana. Gak lama sih, 5 tahun begitu. Di Kalimantan, IKN. Abu Bakar ngomong, nasihatin Jokowi. Bakar Atos, Solo, ya, daerah Depok. Ya, itu emang terkenal dia punya ini di sana batu bara. Nasihatin Jokowi. Ya Pak Jokowi ini gini-gini, ya, ibu siapa bini ini siapa? Dia anak bininya. Jadi salah saya di ibu tuh suami ibu, saya ngomong saya nggak kenal, saya nggak dekat, saya walaupun saya dekat tapi nggak dekat gitu. Nasihatin jangan jadikan Gibran itu tumbal Pak Jokowi gitu langsung. Jangan jadikan Gibran itu tumbal, ya jangan kesian. Nasihatin lama, udah sadar kita, udah gini-gini sadar sudah. Wallah, kalau dengar ya insya Allah. Ibu Bakar Alatos, ya. Apa nama daerahnya Allah lupa. Di rumah kakak Ustaz di sana. Kakak Ustaz dulu ngaji di situ, kumpul banyak gitu, ya.
Karena kan lagi ini lupa daerahnya. Ya Allah subhanallah ya. Lupa daerahnya itu. Udah lama jarang lewat situ jadi lupa. Kampung itu lupa jadinya ya. Aduh. Pengajian banyak di rumah beliau dulu. Saya pernah ceramah sekali. Dan rumah beliau ceramah sekali Ustaz. Ya, saya diundang, datang nih ngarepin datang, saya datang. Saya ceramah tuh di tempat pengajian banyak ya. Dan dia kalau ngaji ibu di mana bulanan dikasih beras segini gitu. Alhamdulillah orangnya masya Allah luar biasa. Disegani juga ya. Wan Sehan datang sana Wan Sehan tuh sehat. Wan Sehan kita datang sana silaturahmi dekat juga dia. Jadi awazifatan Allah marzukni zaujatan hasna atau wazifatan ya Allah berikan kami istri yang cantik atau juga minta kerjaan itu kan urusan dunia boleh itu doa Allah marzukni wazifatan ya Allah Allah berikan kami lapangan kerja ya itu urusan dunia jadi itu kita baca 7 kali itu Allah marzukni wazifatan Allah wazifatan Allah wazifatan selesai 7 Allahu Akbar. Jadi yukarir dibolak-balik, diulang-ulang ya. Summa in ajaza an zalika, masih lagi tuh. Kemudian andai kata dia lemah atas yang demikian itu, kagak bisa baca juga, doa kagak, Fatihah kagak bisa, doa kagak bisa. Ya otomatis Fatihah kagak bisa, gak ada doa. Ya, Fatihah kagak bisa bagaimana doa. Oh, jauh deh, nggak mungkin orang doa hafal Fatihah kagak, nggak mungkin. Nah, di sini kata Imam Nawawi, ya Al-Bantani ya, kata beliau, in ajaza, kalau andai kata dia kagak mampu anzalika terhadap demikian, baik itu doa berkaitan dengan akhirat maupun dengan dunia, dia kagak bisa. Waqafa biqadril Fatihah wujuban. Diam aja dia. Diam aja sekedar panjangnya bacaan Fatihah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jual alam dalam Akbar apa juga kagak deh Fatihah kagak deh. Allahu Akbar. Kira-kira ukuran Fatihah baru Allahu Akbar. Sami Allah begitu. Itu namanya waqafa bi qadril Fatihah. Diam sekedar Fatihah. Arti berapa lah Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa menit tuh? Atau berapa? Ya, itu deh ukurannya ya. Islam maka ini perkataan yassir wa la tu'assiru namanya. Gampangin, jangan disulitin. Ya, gampangin urusan agama biar orang ada respon. Ada keinginan, ada kemauan, jangan diberat-beratin dulu. Jangan, ya. Ajarin pelan-pelan, belum bisa terus ajarin begitu. Nah itu namanya yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Kasih kabar yang enak-enak, jangan ditakut-takutin mulu. Ya. Ada orang begini, dia mau tobat. Terima, masih banyak tatonya, banyak ini, wah. Anda mau tobat, udah tobat insyaallah Allah Maha Pemaaf. Allah nggak mau, udah, sama Allah nggak ada artinya bagi yang begini, udah ente tobat diterima, udah ikut gitu. Jangan sebaliknya orang gondrong, nggak mabuk, mau tobat, Ustaz, aneh mau tobat Ustaz nih. Mah dulu jangan dah, nggak bakal lu bisa benar begitu ngomongnya. Ustaz dikeprok. Begitu. Jadi orang mau tobat terima, samhin maafin. Ya yassir wala tu'assir, basyir wala tunafir. Kasih kabar enak, jangan ditakut-takutin. Oh, begitu. Allah Ustaz mau asma lu udah ada, masih Allah kecil yang begitu. Kalau itu tobat, Allah girang. Tuh, begitu. Ya udah ente sadar, udah sholat. Gimana tatuan lu? Jangan bikin tatuan lu, yang penting sembahyang aja gitu. Tuh, kalau tatuan memang itu dikit, mesti kita buang. Tapi kalau nggak selebar kebon di badan, jangan hancur, jadi cacat, jelek, nggak dimaafin. Dalam kitab Fathul Mu'in diterangkan seperti itu. Sering ngajar di Al-Fajar Fathul Mu'in. Sampai bab waris istirahat ganti hadis, ya. Di Fathul Mu'in dibaca itu, ya.
Demikian itu. Jadi kalau jangan langsung tatoan gini, jangan wah nggak ada arti lu tato lu najis, jangan. Ini harus sembahyang, ya. Kalau tato dikit bisa gelet, potong, buangin, kering, bisa nggak apa-apa. Cacat dikit, kalau dikata sini lambang Garuda atau kalajengking. Ya. Yang bagus lagi topan sontong lagi, cumi. Gambar cumi di sini belakang. Kalau kita lihat nih, jadi rusak kulit jelek, enggak udah diamin aja, diamin. Sama seperti apa istilahnya kaos bernajis, kena darah kan najis, dicuci gak hilang-hilang, tetap hukumnya mutanajis. Tapi dimaaf boleh sembahyang tuh gitu maknanya. Kaos kita kena darah, kita udah cuci gosok, tapi masih belum hilang juga. Namanya yu'fa dima, tetap najis, tetap mutanajis kaos kita. Tapi juga sembahyang dimaaf. Jadi nggak apa-apa Muhammad begitu. Nah sampai tadi tatan biarin dulu, si sembahyang udah ikut sembahyang dulu. Ya. Itu namanya basyiru wala tunaffiru, ya. Bikin dia senang, jangan bikin dia lari. Oh, ya. Walaupun mendakwah asal dakwah basyiron wa naziron, kasih ancaman. Kalau udah mantep baru kasih ancaman. Kalau baru jangan. Kasih yang basir dulu, yang enak-enak dulu, gitu ya. Udah mantap, udah ngaji, nanti baru masuk tuh doktrin yang berikutnya. Pemantapan iman daripada meninggalkan maksiat ini, nah baru. Kalau orang baru udah begini, tadi dulu orang baru, ya Rasulullah, saya masuk Islam boleh nggak? Boleh, ya. Udah kata. Tapi dengan syarat, apa syarat? Gampang syaratnya, ya. Pertama syaratnya jangan bohong, gitu. Gampang, jangan bohong, gampang. Syaratnya jangan bohong. Katanya gampang, jangan bohong. Udah, ya. Terakhir masuk Islam. Ketika dia mau melanggar suatu hukum, ini mulai penyakit lamanya kamu, ngapain? Mau mabok. Udah megang botol di pikiran, ini kalau aku minum, aku mabok, ntar di masjid ketemu Rasul ditanya, kamu mabok nggak? Aku jawab apa? Ya, aku bohong, kagak begitu kalimat di Umar lama-lama nggak jadi minum tuh orang, nggak jadi minum. Kenapa? Ya tanya Rasulullah, kamu zina nggak? Enggak. Udah akhirnya hilang, kagak ngerjain, kenapa? Takut tanya Nabi. Tapi syarat jangan bohong. Jadi ketika dia melakukan maksiat, dia ingat ketika ketemu Nabi nanti pasti ditanya mungkin jawabnya bohong, nggak boleh gitu. Ya itu sahabat, masya Allah ya. Jadi in ajaza an zalika waqafa bil Fatihah, kalau dia kagak mampu baca zikir-zikir yang tadi, maka waqafa bi qadril Fatihah, maka dia boleh diam saja dengan ukuran bacaan Fatihah berapa menit gitu aja udah, wujuban wajib. Wala tarajjamu anil Fatihah, dan enggak boleh diterjemahkan dari Fatihah itu. Dan jangan diterjemah dengan terjemahkan. Wala an baqiyatul Quran, dan juga terhadap sisa Qurannya enggak usah terjemahkan. Enggak usah katanya, enggak boleh katanya itu, ya. Seperti dibaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata, diterjemahin enggak usah terjemahin. Iza kana badan anha, kalau yang dibaca itu adalah pengganti dari Fatihah, jangan terjemahin, ya. Nggak boleh. Tadi baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil, masya Allah kan, wa ma lam yasa lam yakun, udah jangan terjemahin, begitu aja bahasanya, ya. Iza kana badalan anha bi khilafi takbir indal azib, lain halnya baca takbir tuh, ya Allahu akbar, paham gitu, ya. Bi khilafi takbir indal azib anil arabiyah, kalau dia kagak bisa dengan bahasa Arab, ya batara jamanu, maka terjemahkan aja Allah maha besar gitu, ya. Allah gede banget, tahu yang sembahyang Allah gede banget. Allah akbar, Allah besar, Allah maha, ini salah orang Betawi ya soalnya. Allah gede banget.
belakang nanya, gedenya seberapa ya? Begitu kan. Kan jadi rame sembahyang. Nah, ini kan kata aja batarat jama'anu. Maka diterjemahkan saja. Kalau bahasa Arab kagak bisa, ketika takbir atau ihram, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Oh, boleh gitu. Allah Maha Besar. Jadi kalau kita lihat begini, begitu amat sangat hebatnya kedudukan sholat. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa baca ini gitu. Kagak bisa diam aja udah. Kesimpulan akhir, kalau kagak bisa juga, udah sholat berjamaah ikutin imam, ditanggung sama imam, beres udah. Ditanggung sama imam. Itu makanya imam yang benar, ya, imam yang benar, biar nanggung tuh semuanya. Biar rapi, bawaannya rapi, bacaannya rapi. Jangan bacaan serabutan imam juga, repot nanti. Udah imam rusak, makmumnya rusak, mungkin hancur lagi ya. Ya itu. Wala yajibu alaihi tahriku lisani, dan kagak wajib, tidak wajib atasnya menggerakkan lidahnya, ya. Jadi Allah Maha Besar, umpama ya tahrikun lisan, ya biasa ya. Jadi boleh juga artinya di hati, boleh ya. Wala yajibu, tapi nggak wajib. Jadi nggak wajib berarti boleh aja, tapi nggak wajib menggerakkan. Kalau digerakkan nggak jadi masalah karena hukumnya nggak wajib. Jadi kalau hal nggak wajib dikerjakan nggak jadi masalah. Ya, kalau wajib kan mesti. Wajib mesti, ini kagak wajib. Jadi kalau kata dia mau gerakin boleh, dia nggak gerakin juga boleh. Itulah kelonggaran wajib itu, kata-kata wajib. Wala yajibu alaihi tahriku lisanihi bi khilafil akhras, lain halnya orang yang gagu, orang yang bisu. Allazi tara'a kharsu, yang mana datang kebisuannya. Ya, datang ke bisuannya. Nah, kalau orang bisu ngerakin karena dia bisu. Jadi gitu ya. Dia bisu nih, kan bisu nggak bisa ngomong kan? Ya, bisu nggak bisa ngomong tuh. Nah, dia ngerakin. Ya, jadi ada tanda. Ya. Ulama iman sampai ke sini pikirannya, ya Allah, sampai ke sini pikirannya gitu. Tuh, mana? Orang yang akhras, orang yang gagu atau bisu. Kalau kita, karena kita ganti Allahu Akbar itu dengan Allah Maha Besar, bahasa Indonesia, maka nggak boleh kita ini ya gerakan di lidah. Tapi bagi yang bisu, karena bisu bingung, orang bisu bingung kan, gimana ya mau apa? Begitu. Sebagaimana berita, berita kan begini itu, ya dia ngomong begini kan, ya itu buat orang bisu, ya. Ya Allah, alhamdulillah, dikit-dikit sampai ya alhamdulillah. Wal khamisu ruku'u, wallahu a'lam. Yang kelima nanti masalah rukun, yaitu ruku, ya. Ya, sampai sini mudah-mudahan ada manfaat barakahnya, ya. Allah kasih sehat wal afiat, panjang umur, ya, dikit lagi Ramadan. Ya, kita pengen rindu amal Ramadan, karena Ramadan bulan umat Nabi besar Muhammad SAW. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati. Jadi kita mesti berlomba, tambah semangat bulan Ramadan, karena ini bulan yang mulia buat kita selaku umat baginda Rasul. Sya'ban bulan Nabi, khusus Sya'ban bulan Nabi. Rajab bulan Allah. Ya, bihazin niyah binatul qabul hadir Rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa. Wajammilna bil afiyah bi rahmatir arhamar rahimin. Allahumma rzuqna sihatan bit taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an anta radin anna ya mujibas sa'ilin. Allahfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimin wal muslimat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat di hadzal musalla innaka ala kulli syai'in qadir. Yassir umurana ya Allah, umur dunya bil maisarah wa umur akhirah bil maghfirah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabil ummi wa sallam alhamdulillahi alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Allah.